cita-cita impian menjadi yang namanya millennial influencer itu nggak ada. Dari dulu Sari cita-citanya adalah kepengennya menjadi duta besar. Ternyata ketika kuliah melihat sebetulnya yang diinginkan dari jadi duta besar itu bukan duta besarnya, tapi impact dari duta besar itu, kebermanfaatan si duta besar. Setelah coba dicari tahu, ternyata passionnya nggak di situ. Akhirnya senang dalam dunia menemukan passionnya dalam dunia sosial. Selama turun ke masyarakat, selama terkait dengan isu-isu masyarakat, saya senang untuk ada di situ. Berlanjutlah akhirnya melanjutkan S2 di Social Impact Investment. Saya cerita sedikit 3 menit teman-teman. Betul, saya lahir besar sampai SMA di Aceh. Saya tinggalnya di Keruku. Ada orang Keruku di sini? Ada banyak ya? Di Jawa itu adalah melting pot, tempat berkumpul anak muda se-Indonesia. Ingin sekali ikut berada di sana, merasakan gimana sih yang namanya Bhinneka Tunggal Ika yang katanya berbeda-beda tapi satu. Karena anak muda di sana setidaknya melakukan 3 hal. 1, menuntut ilmu. 2, mencari pekerjaan. 3, mencari pengalaman. Itu pusatnya di Pulau Jawa. Muncullah keinginan. Sampaikan pada orang tua ingin kuliah ke Pulau Jawa, ternyata penolakan. Alasannya adalah finansial. Saya dari keluarga sederhana, teman-teman, biasa saja. Saat itu orang tua menganggap kalau saya kuliah ke Pulau Jawa akan besar dana yang habis sehingga harus berdamai. Adik mungkin harus menunda dulu naik ke SMP. Atau saya kuliah saya di Aceh, ada banyak universitas di Aceh, silahkan pilih. Unimal salah satunya, tepuk tangan sekali lagi sama sehingga adik saya bisa lanjut SMP juga, dan 1-2 petak tanah mungkin bisa dijual untuk membiayai kuliah itu. Tak ada alasan bagi anak muda bersikap realistis, apalagi pesimis. Tak ada. Satu-satunya tangga bagi anak muda adalah optimis. Kalau alasannya adalah finansial, izinkan cari alternatif lain, boleh? Boleh. Direstui? Direstui. Per 1 hari kesepakatan dibuat, besok harinya saya memutuskan untuk cari sekuat tenaga, semaksimal mungkin, habiskan waktu 1 hari 2 jam di warnet karena di rumah juga nggak ada internet, mencari informasi beasiswa sampai tukang warnet hafal. Kalau saya udah datang itu pasti bawa pulang kertas bundelan setebal ini, isinya adalah informasi beasiswa. Tukang pos juga sudah hafal. Kalau saya sudah datang itu bawa amplop coklat minimal 3, isinya adalah berkas beasiswa. Karena memang tak ada alasan bagi anak muda untuk realistis. Begitu terus diulang sampai kelas 3 SMA. Semua orang kelas 3 SMA sudah berani saya akan kuliah di Universitas X, jurusan Y, di provinsinya juga disebutkan di Z, saya belum berani. H+3 setelah direkap oleh sekolah, ternyata baru diumumkan, disampaikan ke rumah bahwa diterima di 24 kampus dalam dan luar negeri beasiswa. Tidak ada alasan. Orang Aceh, orang Papua, kita di Lok Sulawesi nggak ada alasan. Selama kita anak muda punya cita-cita, berani menggantung visi kita apa, siap bekerja keras, maka kita semua punya kesempatan yang sama. Akhirnya pulang, sudah memilih ingin kuliah di universitas ini, sampai ke rumah lagi, penolakan lagi bang. Alasannya karena perempuan. Perempuan untuk apa kuliah jauh-jauh? Kalau ujung-ujungnya di rumah juga, yang di belakang senyum-senyum pasti paham maksudnya seperti apa. Ngapain anak perempuan kuliah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya nanti di rumah juga? Kalau teman-teman ada yang berpikir seperti itu atau ada yang supporting sistemnya seperti itu, kita bisa diskusi panjang lebar. Intinya singkat saja 2 kuncinya. 1, komunikasi. 2, understanding. Komunikasikan dengan baik, dengan santun sampai paham. Alhasil dapat izin, berangkatlah saat itu ke
Jakarta, kurang lebih 4 tahun selesai mendapat tawaran beasiswa ke Australia, Melbourne dari pemerintah Australia, diambil ke sana 2 tahun. Saya ingin cerita jeleknya, nggak mau cerita baiknya, karena teman-teman bisa cari sendiri di Google enaknya kayak gimana. Itu gampang teman-teman cari. Saya minoritas teman-teman di sana, saya dikucilkan. Alasannya ada 3, setidaknya. Satu, saya satu-satunya pakai hijab di kelas. Yang kedua, saya satu-satunya dari negara berkembang di jurusan ini. Tadi Bang Khomeini sempat menyebutkan Master of Social Impact Investment. Itu jarang sekali ada negara berkembang mau belajar tentang itu, karena memang jurusannya bukan jurusan untuk negara berkembang, itu untuk negara maju. 5 orang dari Amerika, mayoritas Australia, sisanya dari Eropa. Sisanya, saya lah satu-satunya dari negara berkembang. Terakhir teman-teman bisa lihat, ini karena ada penutup aja. Badan saya itu kecil teman-teman, pendek. Ini karena ada penutup aja jadi nggak kelihatan. Saya dibantu seringnya dengan sepatu. Sehingga kalau saya duduk kayak tadi, yang di belakang mungkin nggak kelihatan ya. Kalau saya berdiri itu rata-rata sama dengan bule-bule. Kalau duduk, setiap profesor nanya 20 angkat tangan, satu kelas isinya 20 orang. Saya selalu yang paling terakhir ditunjuk oleh profesor untuk menjawab. Suatu ketika profesor bertanya, "Dear colleagues, we're going to talk about unemployment." Kita akan diskusi tentang pengangguran. Bagaimana menurut teman-teman pengangguran di sini di Australia dan bagaimana opininya, solusi-solusinya? Seperti biasa 20 orang angkat tangan dan Stanley seperti biasa yang menjadi terakhir. 1 sampai 19 jawabannya rata-rata sama. Di negara maju itu ada namanya standar minimum living, minimum standar hidup. Mereka yang hidupnya di bawah itu biasanya pemerintah akan membantu mereka sampai naik dulu ke standar minimum living dengan dikasih rumah singgah, dikasih gaji minimum dulu, dibantu carikan pekerjaan. Apalagi Australia adalah destinasi para imigran, sangat dibantu, sangat difasilitasi. Begitu terus sampai nomor 19. Nomor 20, saya putuskan untuk maju karena akan menutup kelas. Saya sampaikan, saya minta izin maju ke depan karena akan menutup kelas. Setidaknya ada 2 fakta yang ingin saya sampaikan. I was born in Aceh, saya lahir di Aceh, satu provinsi di ujung barat, paling barat Indonesia yang literasinya paling rendah, Sepulau Sumatera. Saya besar di Indonesia yang membaca koran isinya pengangguran. Itu hal biasa, justru aneh baca koran nggak baca tentang pengangguran. Sehingga kalau ditanya tentang pengangguran, opini saya adalah ABC dan menurut saya solusinya adalah XYZ. Tak perlu kita bahas di sini karena bukan forumnya. 5-10 menit saya sampaikan. Teman-teman mengapresiasi, tepuk tangan, Sherly keluar. Di luar profesor menyetop. Sherly, mohon maaf kalau selama ini ada sikap, ada perkataan kami yang salah, menyinggung, membuatmu tidak enak. Atas jawabanmu tadi di kelas memberi warna baru bagi kami, kami ucapkan terima kasih. Untuk jawabanmu tadi izinkan kami beri satu kesempatan. Maukah kamu bergabung dengan kami di Social Impact Center se-Asia Pasifik mengepalai teman-teman muda se-Australia mengevaluasi program sosial di Melbourne terkait evaluasi dan measurement bekerja sama dengan pemerintah daerah di Melbourne. Kalau ada pekerjaan yang ingin saya dilakukan teman-teman sesudah lulus, selama 2 hal saja. Satu berhubungan dengan anak muda dan pendidikan, kedua berhubungan dengan sosial. Maka saya akan sangat senang melakukannya. Tapi ternyata, apalagi di Melbourne, standar hidup tinggi, digaji dalam-dalam. Tapi ternyata jiwanya tidak di situ. Putuskanlah akhirnya kembali. Jadi sedikit pengantar, saya baru kembali akhir tahun lalu, tepat 1 tahun kurang lebih saya kembali ke Indonesia. Dan sekarang saya karena senangnya passionnya dalam dunia pendidikan, saya adalah dosen di Universitas Paramadina di Jakarta, dosen hubungan internasional, memegang 3 mata kuliah, ekonomi politik internasional, diplomasi, dan kawasan Asia Pasifik Australia. Jadi nanti yang ingin saya sampaikan adalah sekarang kualitas kita sebagai anak muda bukan lagi ditentukan bagaimana orang melihat kita, bagaimana orang menilai kita atas keputusan, atas sikap kita, atas pilihan kita, apalagi yang berurusan dengan keyakinan. Kualitas kita sebagai anak muda, sebagai manusia bukan lagi ditentukan bagaimana orang berbicara terhadap kita. Kualitas kita sebagai anak muda ditentukan dari pilihan sikap kita.
atas perkataan orang terhadap kita, bagaimana kita menanggapi perbuatan orang terhadap kita, dan bagaimana kita menanggapi pikiran orang lain terhadap kita. Prove it. Anak muda senangnya bukti. Buktikan saja, kesempatan akan terbuka lebih lebar. Silakan nanti di akhir kita tanya jawab lebih banyak. Silakan teman-teman tanyakan apa saja. Kalau saya bisa jawab, saya akan jawab dengan sangat senang hati. Karena gantung sendiri rasanya, tanyakan saja apa saja. Saya bisa jawab, saya akan jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya akan bawa dulu sebagai PR. Lain waktu main ke Unima, lain waktu main ke Sulawesi, saya dibawa jawabannya. Silahkan ditanya, kecuali satu, jodoh. Itu juga dari yang minta doa dari teman-teman. Nggak ada yang bilang amin. Susah sekali bilang amin. Artinya di sini mari kita perbanyak diskusi. Saya nanti di awal hanya memberi singkat, kemudian kita banyakkan sesi dua arah, sesi tanya jawabnya. Saya minta izin di depan dikasih panggung, sedikit ada gundakan, dikasih kesempatan pegang mic seperti ini teman-teman. Bukan karena ilmu saya lebih, bukan karena pengalaman saya lebih, bukan karena saya lebih pantas. Bisa jadi di sini ada kawan-kawan kita, abang-abang kita, kakak-kakak kita, orang tua, guru kita yang sebetulnya lebih pantas di sini. Anggap saja ini sharing dua arah. Sehingga di sini yang besar tak kami sebut gelarnya, yang kecil tak kami sebut namanya. Orang tua kami dengan kuah dan ilmunya, guru-guru kami, ustaz-ustazah mungkin yang hadir dengan berkalamullah dan berkitabullahnya, yang jelas anak muda dengan semangatnya. Masih semangat? Yang di belakang masih semangat? Baik, saya pikir demikian sedikit perkenalan bridging di awal. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudara Sherry. Saya